Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara Rabu sore. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melantik Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Kemudian Presiden memberhentikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan menjadikan ET sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Presiden juga melantik Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Faridah Farikah sebagai Wakil Menteri Koperasi dan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Anto M. Putranto. Kemudian Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Nanik Sudaryati, Deang, dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Presiden juga memberhentikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya. Masa hanya satu event, enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin... Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Tidak ada ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Gimana, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan politisi Gerindra Hendarsam Marantoko. Selamat sore Pak Hendarsam. Sore, Chandra. Baik, Pak Hendarsam, bagaimana Anda melihat sosok-sosok pilihan Pak Prabowo ini, apakah bisa membawa perubahan, Pak? Ya, kita harapkan memang seperti itu. Paling tidak kan sekarang ini dengan, kalau saya catat ada 11 orang yang menduduki jabatan barunya, ini menjawab berbagai macam spekulasi dari yang berharap banyak sampai yang pesimis kan, kemudian itu ini dijawab. Oleh karena itu tentunya ini membuat semua spekulasi dan pertanyaan-pertanyaan selama ini sudah bisa terjawab pada hari ini, ya kan. Kita melihat mungkin dari beberapa sosok-sosok yang krusial tentunya ya. Ada dua lah kurang lebih, itu Menko Polkam dan Menpora. Untuk Pak Menko Polkam, Pak Jamari Caniago, ya, saya melihat, harus lihat juga kan dari latar belakangnya dulu, bahwa sepanjang pengetahuan saya memang rata-rata ya, Menko Polkam ini diisi oleh mereka-mereka yang mempunyai latar belakang militer, ya kan. Hanya Pak Mahfud saja, ya kan. Ada Pak SBY, ada Pak Widodo, kemudian Pak Hadi Cahyanto kan gitu. Dan oleh karena itu dengan latar belakangnya sudah masuk kriteria yang selama ini mungkin sudah ada. Ya, kemudian juga track record beliau terakhir menjadi Kepala Staf TNI, ya, dan itu merupakan jabatan yang sangat prestisius. Ini mudah-mudahan juga akan menjawab tantangan politik dan keamanan kita ke depannya. Nah, yang kedua juga masalah di Menpora, Pak Erick Thohir. Saya rasa kedua sosok ini adalah
right man in the right place ya, masalah Pak Erick Thohir dengan nanti bekerja sama dengan wamennya atau Pak Taufik Hidayat, artinya merepresentasikan dua kutub, ya, kutub dari atlet dan satu kutub dari bidang ya kita bisa bilang kepemudaan dan orang yang sangat mengerti olahraga, sangat mengerti olahraga dan industrinya. Ini yang paling penting ya, karena bagaimana mengorkestrasi 33 cabang olahraga itu merupakan sesuatu hal yang kompleks di tengah dinamika efisiensi dan budget anggaran yang memang terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan seorang sosok yang benar-benar bisa memberikan terobosan tidak hanya masalah prestasi, bagaimana industri olahraga ya ini bisa benar-benar dikembangkan sehingga oleh karena itu menjadi suatu ekosistem sendiri tanpa harus banyak tergantung kepada APBN. Nah, itu sudah Pak Erick Thohir terapkan di bisnisnya. Beliau adalah seorang praktisi bisnis bidang olahraga juga kan gitu kan. Bahkan jabatan prestisius sebagai owner dari klub bola Inter Milan itu kan merupakan sesuatu hal yang sangat membanggakan buat kita. Kemudian juga kalau kita lihat siapa lagi Afriyar Sanur contohnya kan, beliau adalah mantan Wamenaker sebelumnya yang juga sudah paham tentang problem-problem di sana, dan oleh karena itu kita berharap ini bisa diselesaikan. Dan sepanjang beliau menjabat, salah satu seseorang politisi yang masuk ke jabatan Wamenaker sebelumnya itu yang berada dalam performa yang baik. Dan tantangan juga cukup besar setelah badai korupsi yang melanda di di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan tentunya saya berharap Pak Afriyar Sanur akan memberikan gebrakan-gebrakan berikutnya, karena beliau akan saya rasa PR-nya cukup berat nanti ke depannya ya kan, dan kita berharap itu bisa diselesaikan oleh beliau. Begitu juga dari Wakil Kepala BGN Ibu Nani Esdeang ya, sebelumnya kan menjabat sebagai Wakil Kepala Pengentasan Kemiskinan ya kan. Nah, track record-nya Mbak Nani memang adalah seorang wartawan, tapi memang mempunyai pengalaman ngurusin anak-anak yatim yang ribuan orang. Jadi dia masalah tata kelola tentang masalah pangan, terutama distribusi pangan, sudah sangat mengerti tentang masalah itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa sementara saya sampaikan. Baik. Tentunya kita berharap bahwa sosok-sosok ini bisa membawa perubahan dan juga tentunya kebaikan bagi Kabinet Merah Putih ke depannya. Terima kasih Pak Hendar Sam sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Hendar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.